ada Ivan Seventeen nih foodies. Enggak deng, kalau yang ini kembarannya ya foodies, Ridan. By the way, ngapain sih kamu sendokiran sore-sore kayak begini? Ayo sayang, yuk. Hah? Ngapain? Masuklah, nanti kalau di sini dibikin Ivan Seventeen lagi rame. Oh, iya. Aku udah pesenin makanan. Ayo Makan kita yuk. masuk. Makan. Ayo. Jangan masuk dulu. Budi. Oh, Budi. Sekarang kita udah sampai di Domba Klatak. Yes. Nah, tahu nggak Domba Klatak kayak gimana makanan? Enggak tahu. Sama. Ya udah kita langsung Kita cobain cobain aja. Budis, Yuk, Budis. Yuk, merapat foodies. Kamu mungkin udah familiar ya kan sama sate Klatak, tapi kalau dagingnya dari domba, nah cuman ada di sini nih kayaknya. By the way, istilah Klatak itu punya usul merupakan bunyi dari percikan garam yang jatuh ke api saat proses pembakaran sate. Karena the origin sate Klatak itu cuma diberi bumbu garam doang foodies. Nah, seiring berjalannya waktu nih, resepnya pun dimodifikasi seperti sate Klatak kebanyakan. Nah, kalau yang di Domba Klatak ini, mayoritas resep dan menu-menunya tuh berkiblat ke cita rasa khas suku Uighur yang sedikit banyak dipengaruhi sama makanan Turki. Nah, dari pinisirin, mending langsung aja skip ke proses masak-memasak yuk. Ayo, siapa nih yang mau jadi volunteer masak-memasaknya? Ridan apa Cynthia? Sekarang karena penasaran, Iya. kelaparan juga, mendingan duduk manis-manis Oke. biar aku temenin Duduk kamu ya? masak. Oke. Duduk aja. Sip. Pokoknya tungguin kamu taunya matang Oke, aja. yang enak ya? Pasti. Sip. Yang enak ya, Pak? Biar aku ikut. Mulai dari menu yang paling hits ya di sini nih foodies Domba Klatak. Oke Budi, sekarang kita udah mau mulai proses pembuatan sate Klatak ya Pak ya. Ini ada daging-dagingnya, daging domba, dan ini nih yang khas dari sate Klatak kita harus pakai tusukan ini ya. Kalau mau makan sate Klatak nih, tusukannya kayak gini Budis. Ya, satu lagi hal yang ngebedain sate Klatak dan geng sate-sate lainnya yakni tusuk besinya foodies. Di tempat aslinya Yogyakarta, tusuk sate yang digunakan berasal dari jeruji sepeda bukan bambu. Untuk tahapan awal, tusuk potongan daging domba hingga membentuk sate, tapi ini nggak boleh sembarangan loh foodies, perlu ada rumusnya juga. Start dari bagian daging terlebih dulu, kemudian lemak dan daging lagi. Daging yang digunakan ini juga nggak asal, tapi menggunakan daging domba muda agar teksturnya nggak alat alias nggak keras. Oke, tusuk menusuknya beres, sekarang kita lanjut yuk ke pembakaran. Prosesnya masih sangat tradisional karena dibakar menggunakan tungku dan arang. Yuk, sate-satenya dibarisin dulu ya. Setelahnya dicuk-cuk dengan bumbu Klatak dan bumbu ajaib yang jadi rahasia dapur Pak Kun. Wih, sampai ngebul gitu tuh asapnya foodies. Kayak habis nonton drama Korea nih kita, auto berair deh tuh mata ya. Ini Bapak sakti banget. Udah matanya tuh bisa gitu gak perih, aku udah sampai nangis-nangis. Santai aja ya Pak dari tadi tuh. Merah pun nggak mata gini-gini juga enggak. Aku udah sampai nangis-nangis Pak. Oh. Ayo, semangat Cynthia. Bakarnya nggak perlu pakai lama kok, cukup 10 menit aja, habis itu siap diangkat deh. Oke, ini tinggal dipindahin doang ya Pak? Atau Oh mau iya. pindahin di sini? Oh boleh? Ya, boleh silakan. Budis, mari kita coba pindahin. Kok lama amat sih? Kok kamu nggak tahu kita dari tadi di sini sampai menangis, semuanya menangis di sini. Kenapa? Udah tenang aja, udah selesai. Coba bantuin lah. Hah? Bantuin Silakan, angkat. silakan. Angkat satenya dari sana ke sini. Angkat. Iya, angkat. Eits, gak cuma sate Klatak foodies, yang spesial lainnya di sini ada juga domba bakar. Ini nih yang lagi dibikin sama bapaknya. Cekis kuy. Pertama, potongan daging domba yang sudah diberi bumbu rempah digeprek-geprek terlebih dulu. Oleskan dengan bumbu bakar dan siap buat dibakar. Tada, domba bakarnya udah siap disajikan foodies dengan nasi dan acar nanas. Mau? Oke, Budis. Kayak gitu ya? Oke Budis, nih kamu yang marah-marah tadi lama-lama. Baca nih. Menu kami dimasak secara tradisional, jadi mohon maaf jika lama. Oke. Jadi semua dimasak secara Tradisional. Tradisional. Tradisional, Budis. Cakep, meski tradisional tapi semua menu disajikan dengan tampilan fancy dan nuansa gold kayak begini. Nah, kalau rasanya nih gimana? Coba dari yang Klatak dulu ya. Nih foodies, cara makan ala-ala mereka nih. Sate diberi kucuran atau perasan jeruk nipis, kemudian ditambahin kuah tongseng. Biar makin meriah bisa banget dicocol-cocol yuk dengan sambal. benar lembut. Kak, kalau aku ini bener enak. Benar enak. Bener enak. Bener. Terus aku ngerasa malah sedikit ada crunchy-crunchy-nya tadi di ujung karena mungkin dipanggangnya kan Iya. agak Dan nggak berbau, Budis. nggak berbau. Ini lok banget.
cuco, saking trikinya ya kan kalau ketemu masakan berbahan dasar domba dan gak berbau, udah pasti juara deh tuh. Jangan lupa acar nanasnya ya, the one and only acar nanas yang cuma bisa ditemuin di domba Klatak ini kayaknya. Potongannya besar, manis dengan campuran sedikit rasa asam dan yang penting nih, segernya nampol foodies. Oke, kita geser yuk ke menu primadona lainnya, domba bakar. Sama-sama daging domba dan dibakar, tapi bedanya apa ya? Ini benar-benar gurihnya dari sini, dari kuahnya, manisnya, pedasnya dari sambalnya, itu kerasa banget, equal, setara, dan dagingnya juga empuk sekali. 100 buat kamu Ridan. Tekstur daging pada domba bakar tuh emang jauh lebih juicy dan lembut dibandingkan si sate. Bumbunya pun lebih ngeresep karena efek geprek-menggeprek itu foodies ketika proses bikinnya. Hati-hati nih, kalau yang lazis kayak begini mah biasanya suka bikin rebutan ya. Tuh kan, saking endus-endusnya tuh foodies, belum lagi bagian lemaknya. Wadidaw. Ya, lihat foodies. Aduh, lemaknya goyang-goyang. Manggil-manggil. Makan aku. Menu-menu perdombaan, cek. Sekarang kita geser yuk ke lumpia basah dan lumpia goreng yang juga nggak boleh lolos nih foodies. Cara makannya pun gak kalah unik loh. Iya, lumpia dioleskan dengan saus atau cocolan manis, kemudian dikasih acar dan cabai, kemudian dimakannya barengan sama daun bawang tuh foodies. Daun bawangnya utuh loh. Gimana Tia sensasinya? Cobain yuk. Persepsi aku beda deh. Tadinya foodies ya, aku kirain yang kering itu lebih enak daripada yang basah. Ternyata yang basah juga lebih enak daripada yang goreng atau yang kering. Karena kulitnya ini benar-benar tipis, lembut gitu. Rasa manis dari cocolan tepung kanji yang dicampur sedikit madu ternyata cocok bingo ketemu sama sensasi agak pedas dari cabai rawit. Kalau untuk teksturnya sih bebas foodies, yang suka crispy crunchy boleh nih ke lumpia goreng, sementara kalau mau yang lebih lembut better sih ke lumpia basah. Yang penting untuk isian rebungnya dijamin gak ada bau-baunya tuh foodies. Takis bang. Nih foodies ya kan, jadi lumpianya dikasih kuahnya, cabainya ditaruh di tengahnya foodies. Pakai itunya, habisin sekalian semua. Enak banget ternyata foodies. Bener. Ini benar-benar mengubah mindset aku tentang lumpia bau terus males makannya. Ternyata ini enak. Awas ya pada kalap. By the way kalau foodies nih tim lumpia kering atau yang basah nih kamu? Foodies auto puas dan kenyang nampol lah ya. Nih pokoknya nih semua sajian Endelita ini bisa foodies icipin langsung di Domba Klatak, Tuku Mrene dan Lumpia Semarang Pak Kun. Lokasinya ada di Jalan Mabes Hankam dekat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Oke? Makan receh, Menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, ini dia nih spot kuliner tersembunyi yang lagi hits di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan di Jagat Maya tempat makan ini juga lagi vibes-vibesnya abis. Namanya Warung Sop Ubi dan Bakso Susat. Saat jam makan siang, waduh hampir semua sudut warung bakso ini kayaknya penuh sama pelanggan tuh foodies. Lihat aja pembeli yang datang, ramai banget ya. Mulai dari rombongan keluarga hingga kalangan pegawai yang lagi istirahat komplit kayaknya. Saking larisnya dalam sehari warung ini bisa menjual sekitar 500 porsi lebih. Ajib nggak tuh? Padahal di sini tuh hanya menawarkan 2 menu makanan, yakni bakso dan sop ubi yang jadi andalan. Buat yang belum familiar nih, sop ubi merupakan kuliner khas Makassar foodies. Jadi nggak cuma konro, coto, ataupun pisang ijo ya, yang mungkin kalian udah hafal banget. Untuk ubinya sendiri bukanlah ubi jalar atau ubi manis, melainkan ubi kayu alias singkong foodies. Nah foodies, proses penyajian menu ini dimulai dari memasak kuah kaldu daging sapinya dulu. Diracik dengan bumbu rahasia, kuahnya dimasak selama kurang lebih 4 jam. Oke, selanjutnya adalah menyiapkan toppingan sopnya. Mulai dari ubi singkong, toge, bihun, irisan daging sapi yang sudah digoreng dan juga telur rebus. Next, kita guyur dengan kuah kaldu. Oke, berikutnya tambahkan irisan seledri dan daun bawang ya. Bawang goreng dan kacang serta bakso. Wih, lengkap banget. Auto ngilor nggak sih ini namanya?
Nah, foodies, di sini juga ada bakso kuah yang nggak kalah endorse. Baik bakso halus maupun bakso urat kasarnya ada komplit. Untuk pelengkapnya yang segar-segar jangan sampai dilewatin ya foodies, yakni es cincau coklat. Sajian ini terbuat dari cincau hitam yang sudah diserut, terus dipadukan dengan batu es dan siraman susu coklat. Wah, klop abis, jangan sampai di skip yang kayak begini mah. Saat dimakan sop ubinya tuh aduh nikmat sempurna foodies. Lazis. Racikan kuahnya itu terasa gurih di lidah. Dengan toppingan yang penuh sesak kayak begini ditambah kehadiran si ubi singkong, wah bener-bener bikin nendang lah ini di perut. Buat foodies yang penasaran ingin icip-icip dan lagi ada di Makassar nih, jangan cuma nonton aja. Buruan capcus kesini. Lokasinya di Jalan Sungai Sadang 4 di Kelurahan Maradekaya Selatan. Oh ya, bukanya dari jam 10 pagi hingga jam 6 sore. Rasanya enak, pas di lidah. Baru pertama kali datang ke sini, rasanya enak tanpa harus ditambah bumbu macam-macam lagi. Terus porsinya juga pas. Foodies, warung sop ubi dan bakso Susat ini hadir sejak tahun 2016 lalu. Kata Susat sendiri adalah singkatan dari lokasi warungnya yakni Jalan Sungai Sadang 4. Memulai usaha kuliner dari menyediakan 2 meja, kini sudah berkembang menjadi 8 meja. Bahkan sekarang warung ini menghabiskan 25 kilo daging sapi dan 70 kilo ubi singkong dalam sehari. Wow, banyak banget ya. Ayo foodies, untuk seporsi sop ubi ini dijual mulai dari 22.000 aja. Sedangkan untuk es cincau coklatnya yang lazis cuma 10.000 aja. Gimana? Mau nggak? Mau dong. Balapan nih ya? Oke, let's go. Foodies, bingung nih mau makan apa lagi ya? Secara udah ribuan warung makan ya kita datengin. Mulai dari yang porsi dan ukurannya normal sampai yang ajaib dan super gede. Tapi kalau disajin makanan yang satu ini dijamin tetap kaget deh kamu ngeliat ukurannya. Pokoknya cetar membahana deh tralala. Nggak percaya? Aduh, emang namanya foodies mas susah percaya. Mesti lihat ya bukti nyatanya Emang segede apa sih? Nah, pengen tahu nih yang dimaksud pizza jumbo sama surya tuh kayak apa? Paling slow yang kali ya isi 8 potong ya nggak sih? Mas, kiu. Ya, Asik. Kak. Mas, Silakan. tadi saya kan udah telepon mas. Ya. Udah pesen dong. Mana Oke, keluarin dong ini mas. pesanannya Kak. Sudah siap dari tadi. Ini mas nih. Iya, pesanannya. Mas, ini segede gini doang. Iya Kak, Kakak pesannya sebesar ini. Katanya jumbo. Ini mah bukan jumbo mas. Ini mas 1 menit juga selesai makannya mas. Mana yang paling gede gitu mas? Segitu aja. Nggak ada yang lebih kecil apa? Segede gini doang. Ini loh Kak, yang paling besar. Yang paling jumbo. Wadidaw, gede banget nih foodies. Mantep. Oke mas, ini kan udah nantangin, udah keluarin aja segede gini. Ya udah mas, ambil Oke, mas. Saya siap. makan semua mas. Siap Let's Kak. go. Kita langsung masuk ke dapur, kita ikut proses bikinnya foodies. Mantap. Wah, nggak kaleng-kaleng nih ya. Nggak cuma pizza isi 8 potong foodies, tapi langsung ukuran 42 inci alias segede TV. Ini sih isinya bisa sampai 100 potong nih. Wow. Buat bikin satu loyangnya aja ini butuh 6 kantong adonan roti foodies. Adonan dikeluarkan dari plastik kemudian dibentangkan di loyang untuk dipipihkan. Apa Nah, nih? ini alat bantunya Kak. Wih, bukannya buat beduk nih, bukan. Bukan. Oh, bukan. Ini alat bantunya foodies. Nah, ini Mantap. cara gini Kak. Gimana nih? Oke. Alat bantunya ini nih berguna banget buat meratakan adonannya foodies. Giling-giling terus sampai rata ke sudut loyangnya. Semua bagian loyang harus penuh terisi sama adonan rotinya ya. Ini supaya ngebentuk persegi panjang sama persis kayak loyangnya. Saya bantuin ngerapetin aja ya mas. Ya Kak, ya kayak gini. Ini banyak yang bolong nih kayak hati mas. Nah, kalau adonannya udah rata kayak begini, tinggal dibolong-bolongin aja tuh pakai alat khusus foodies. Kayak buat mijit nih foodies. Ini dipijit juga adonan? Iya Kak, dipijit dulu. Kayak badan doang foodies yang dipijit, adonan juga dipijit. Alat giling yang mirip banget sama alat pijit ini gunanya untuk membentuk lubang pori-pori pada adonan rotinya, supaya adonannya nggak ngembang ke atas. Nggak cuma itu foodies, kalau dibolongin kayak begini nih, saus pizza akan menyerap banget ke dalam rotinya. Nah, kalau saus tomatnya udah rata, tinggal kasih toppingnya ya. Setengah pizza akan kita bikin pizza extreme cheese. Nah, yang sebelahnya lagi, meat mania. Untuk yang extreme cheese ini pakai campuran keju mozzarella dan juga keju cheddar. Kalau meat mania lebih beragam nih foodies. Selain keju, ada juga sosis dan juga smoked beef. Dan yang terakhir nih foodies, kasih taburan potongan nanas. Okidoki, pizzanya udah siap masuk oven dengan suhu sekitar 200 derajat lebih selama 15 menit.
Smells good. Nah, bunyi itu foodies. Tenang, itu bukan pertanda kebakaran kok ya. Tapi waktunya kita balik pizza ke sisi sebelahnya. Oven akan secara otomatis bunyi sebagai tanda kapan harus dibalik dan kapan pizza matang. Voila, pizza jumbonya udah siap buat ditakis nih foodies. Gokil banget. Surya udah siap banget tuh kayaknya buat ngabisin pizza 42 inci. Sampai pakai pemanasan segala dia. Wah, Budis, lihat pizzanya udah di atas meja nih. 42 inch, kita hitung nih isinya ada berapa, kita buka. Wih, lihat. 1, 2, 3, 4. Pokoknya ini ada 100 lebih nih, Budis. Kita cobain langsung, Budis. Kita habisin semuanya, Budis. Kira-kira bisa nggak ya, Budis ya? Ini 100 lebih nih. Kita bagian mana nih? Nah, bagian depan dulu nih. Yes. Pengen lihat nih yang nantangin makan pizza jumbo, kira-kira sanggup gak ya dia ngabisin 100 potong pizza? Kita lihat ya. By the way, coba dikasih tahu dong itu rasanya. Jangan cuma bikin ngiler kita doang. Budis, tadi lihat kan kenapa dikasih nanas? Selain meatnya enak banget, dipadu dengan cheese. Nah, si nanas ini bikin rasa pizzanya tuh manis banget dan ada asam-asam sedikit. Meskipun potongan nanasnya kecil-kecil, ternyata ngaruh banget loh foodies ke rasa pizzanya. Dari keju mozzarellanya yang asin berpadu dengan nanas yang manis, wah bikin rasanya semakin lazis. Jadi yang tadi tuh adonannya dibolong-bolongin, nah dia tuh meresap nih bumbunya ke dalam. Saus tomat dan cheese-nya ngeblend banget nih foodies. Kalau yang extreme cheese-nya ini jelas cheesy banget. Kejunya tuh nggak pelit loh, banyak banget taburannya foodies. Perpaduan antara keju mozzarella dan keju cheddar itu pas banget. Pokoknya mah la to the zest alias lazis. Nah foodies, ini tuh tekstur si adonan yang tadi nggak terlalu tebal, jadi dia sedang dan nggak terlalu tipis juga. Jadi buat kalian makan nih 1 sampai 10 buat seorang cukup, tapi saya harus ngabisin nih 100 lebihan pizza, gimana caranya nih foodies? Karena tadi toppingnya suka. Ketebalan rotinya pas banget foodies. Jadi walaupun makan banyak itu nggak bikin enak, ditambah toppingnya yang pas jadi cocok banget di lidah. Rotinya juga kenyal dan ketika dikunyah tuh membal banget rasanya di lidah. Dan yang terpenting nih semua bahannya ini fresh, jadi bikin rasanya semakin enak. Nah soal kualitas nggak perlu diraguin foodies, apalagi pizza ini udah 2 kali nih tercatat di rekor muri sebagai pizza terbesar di Indonesia di tahun 2012 dan juga tahun 2014. Begini nih, kalau emang nantangin ya harus habis, kalau nggak habis gimana ya? Si Masnya marah-marah nggak ya kira-kira? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, gengsi dong kalau nggak habis. Anyway, dari kedua varian pizza ini enak semua ya foodies, tapi favoritnya Surya, apa sih? Kalau aku sih sukanya palingnya ini nih. Ini meat mania mantep banget nih. Ada nanas, ada cheese dan juga ini ada daging sosis yang mantep banget. Nah, kalau makan pizza yang toppingnya extreme cheese, ini paling asik yang bagian ujungnya dong, karena ada sensasi crunchy-nya yang nikmat benar. Udah agak kering dan crispy nih kayaknya. Kita cobain nih. Agak kriuk gitu Budis. Jadi bagian ujung itu si kejunya tuh kering. Dan ternyata rasanya nggak gosong dan ini malah makin enak. Topping keju yang membeku di bagian ujung pizza ini asik banget loh dikunyah foodies, renyah tapi kayak cuy-cuy lazis gitu. Surya dari tadi review mulu nih, ayo katanya mau ngabisin semua pizzanya. Kayaknya masih bisa ngabisin banyak nih, cuma segini doang mah gampang. Budis, udah gak kuat nih Budis. Kita butuh bantuan kayak nih. Kita cari di luar Budis. Nih bagi-bagi nih, banyak nih. Ada yang gak sanggup dong foodies ngabisin sendirian nih. Ya udah sih daripada kebuang mubazir, gak ada salahnya kalau dibagi-bagi ke orang sekitar ya. Bagi kita juga boleh kok. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Mantap! Weh!
Foodies, makan receh mau spill nih rekomendasi olahan ayam yang lagi ramai banget di kawasan Gading Serpong. Ini tuh bukan ayam terus ya, tapi ayam yang ini dijamin lain dari yang lain. Lihat aja nih, yang beli aja sampai penuh lantai atas bawah, Foodies. Foodies, aku mau cari makanan yang katanya nih enak di daerah Gading Serpong ini. Nah, di sini tuh katanya nggak pernah sepi, ayam gorengnya enak, bumbu lengkuasnya enak, sambalnya enak. Masa sih ya? Kalau nggak dicobain tuh kayaknya nggak percaya gitu loh, Foodies. Nah, ini dia Foodies warungnya. Namanya ayam goreng bakmi. Biar nggak penasaran, langsung aja kita masuk yuk. For your information nih, ayam goreng bakmi ini baru buka saat pandemi. Awalnya via online aja. Karena banyak peminat, akhirnya buka kedai deh. Keren ya? Nah, karena penasaran kenapa ayam goreng Mbak ini bisa rame banget, Aang mau ngulik dapurnya nih, Foodies. Jadi di sini tuh ada ayam kampung dan ayam negeri, tapi ayam kampung yang jadi favorit. Walaupun ngantri banyak, di sini pelayannya satset loh, Foodies, karena ayamnya digoreng nggak pakai lama, soalnya udah diungkep dulu. Foodies, ini dia nih ya, ayam goreng yang udah dibumbuin, jadi tinggal plangklung aja kalau ada yang pesen. Terus kalau pas lagi digoreng ini, wanginya Foodies dahsyat, harum banget. Bikin gak sabar nih buat nyocolin pakai sambal. Ayah makan ayam tanpa sambal kan bagai langit tanpa bintang ya, Foodies. Lihat nih sambal andalan kedai ayam goreng bakmi. Sehari Foodies bisa bikin lebih dari 4 kilo cabai setan. Kebayang kan pedesnya, ampun. Waduh, nih sambalnya baunya menggoda banget, nih kecium banget dari baunya udah kerasa pedes. Berapa kilo sehari Mas bikinnya? Kadang 4 kilo, kadang bisa lebih, Kak. Wah, 4 kilo, Foodies. Selain ayam goreng, di sini ada yang namanya tumis cumi terong pete. Wih, aliran sekte perpetean udah langsung on nih ya, ngedenger judulnya. Bahannya dari cumi asin, bawang putih, pete, sambal, dan terong goreng. Wah, baru ditumis aja, Foodies. Udah kebayang bakal ngabisin nasi ini kita endol kecida. Wah, Foodies. Mantep banget nih ya penampakannya, petenya banyak banget. Buat pecinta ikan, jangan sedih. Di sini ada juga lele dan nila gurih. Nah, yang bikin gurih ini nih bumbu lengkuas yang jadi taburannya, Foodies. Ini depan mata nih banyak banget menunya, Foodies. Ada nila, lele, ayam, ini tumisan cumi tadi yang pedes. Ada sayur asem juga. Wah, aku mau coba ini, Foodies. Yang the best di sini nih ayam gorengnya ya. Padahal ini bukan kelapa, tapi lengkuas. Gurih banget. Ini nggak cuma lengkuas aja, tapi ada rempah-rempah yang lain. Wah, Aang ini nih ya kalau lapar mata dan lapar perut tuh kompakan, yes. Semuanya dipesen, tapi ya nggak apa-apa sih, biar nggak pinisirin juga ya. Ayam kampung, kalau udah di bumbu kuning, beneran ini, gurihnya nggak ada yang lain, Foodies. Aduh, ayam goreng kampung digoreng dadakan emang gak pernah gagal ya, Foodies. Apalagi kalau dimakan sama sambal bajak, cabai setan, dan serundeng lengkuas ala ayam goreng bakmi ini nih, Foodies. Udahlah ya, gak perlu ngitung kalori karena udah pasti ngabisin nasi nih mah. Dietnya besok aja kali ya. Sambalnya nambah banget, Foodies. Ini kayak sambal bajak gitu loh, Foodies. Kayak ada rasa jeruk-jeruk daun jeruknya gitu loh, Foodies. Jadi sambalnya ini wangi. Mantap banget ini, parah. Definisi pasangan sempurna, sambal pada hidangan ayam goreng ini nih adalah kunturuci alias kunci. Pantes aja kedainya rame karena nggak cuma ayamnya, Foodies, tapi sambalnya juga approve. Dia tuh biasanya kan kalau ayam kampung agak-agak alot ya, tapi ini empuk banget. Empuknya tuh pas, masih ada tekstur ayam kampungnya. Terus bumbunya ini nih, yang dia akan meresap-resap ke dalam ini. Juara banget. Saking enaknya nih, gak rela banget kalau masih ada daging yang bersisa. Makanya wajib sampai bersih-sih. Foodies, ini yang katanya spesial di sini nih, Foodies. Cumi, pete, terong. Wah, nih lihat penampakannya kayak gini, Foodies. Pedas. Petenya ini setengah matang, Foodies. Nah, itu yang enak sih buat pecinta pete. Ini ada terongnya juga, Foodies. Pedas tapi enak banget. Mana nih, yo, sekte pecinta ikan asin dan pete. Wah, dijamin kalap deh kamu. Paduan pedas, gurih, asin, dan aroma pete yang memikat lidah. Aduh, bikin makan jadi barbar, Foodies. Cumi asin
asin, pete, terong. Ini perpaduannya sempurna banget tuh deh. Apalagi ini ada ayam goreng, terus ada sambalnya juga. Wah. Ini ada sayur asam juga Foodies yang belum kita incipin Foodies. Ini kayaknya dicampur-campur nih enak banget kalau dia jadiin satu. Aduh, Aang nih ya, makannya nggak bisa santuy banget. Padahal sayur asamnya belum loh, Ang. Ini pantas ya, nggak pernah sepi. Nih lihat nih. Yang datang tuh silih berganti dan ini 2 lantai. Lantai 2 juga penuh. Makanya kalau udah rame kayak gini, itu pasti enak. Emang terbukti Foodies. Kuahnya anget, ada rasa gurih, asam, pedas. Wah, ini mantep banget sih Foodies. Dia isiannya tuh ada labu, kacang, sama jagung. Seger sayur asam ini makin-makin bikin lupa permasalahan hidup kita lah. Iya, ciusan seenak itu loh Foodies. Sesuai namanya Foodies, lele gurih. Gurih sampai ke tulang-tulangnya, ini sampai bisa digigit nih. Nggak usah takut kena durinya ya, karena durinya ini crispy. Tuh, namanya juga lele gurih dan beneran gurih, digoreng dengan api besar dan minyak panas. Aduh, bikin lele ini garing, crunchy, nikmat. Dan taburan lengkuasnya ini nih Foodies yang bikin gurihnya jadi maksimal. Gurih Foodies. Di sini judulnya juga sama, gila gurih. Segurih namanya. Ini aku mau tambah cuminya lagi karena enak banget. Ini campur-campur. Nah kan, sayur asem, ada ikan nila, pakai cumi, pakai pete, gimana coba? Ini lidah orang Indonesia banget nih Foodies. Gimana Foodies? Kalau ikutan ngiler bayangin pete dan sambelnya ayam goreng bakmi, langsung gaskan aja ya di Ruko Frankfurt nomor 2C di Gading Serpong, Tangerang. Di sini walaupun makanannya receh, menunya receh, tapi rasanya enggak receh.